Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabarnya pagi hari ini? Baik, Ibu. Oke, alhamdulillah kalau baik semua. Alhamdulillah kita hari ini akan memulai pelajaran dan sebelum memulai pelajaran seperti biasa kita harus berdoa dulu ya. Silakan berdoa dimulai. Oke, jadi di hari ini kita akan membahas tentang hewan. Anak-anak pernah tahu hewan yang ada di sekitar kita biasanya apa aja ya? Kucing, ayam, Kambing, ayam, sapi, kucing, sapi, cicak, oh iya, tikus. Ya, pintar banyak sekali ya. Ya, benar. Ada banyak sekali hewan, ada yang jenis unggas seperti unggas itu adalah jenis yang termasuk spesies burung seperti misal tadi yang disebutkan ada ayam, ada bebek, ada burung dan lain-lain yang juga dilindungi. Terus kalau cicak adalah termasuk reptil. Reptil itu yang contohnya seperti kadal, seperti apa ya yang di sekitar kita biasanya ada juga ada cicak, ada ular juga termasuk reptil. Itu hewan yang memiliki struktur tubuh yang lunak, kulitnya bulat, kulitnya bulat. Terus ada juga hewan-hewan seperti mamalia yang tadi disebutkan seperti sapi. Mamalia itu adalah hewan yang menyusui dan juga ikan. Terus kan hewan itu ada yang mempunyai anaknya dengan cara mengikat, ada juga yang dengan cara bertelur. Dan kalau yang bertelur itu besar yang seperti bebek tadi. Terus kalau misalnya cicak bertelur apa enggak? Terus kalau sapi nah, selanjutnya kita akan membahas tentang kenapa bagian tubuh hewan itu bisa berbeda. Jadi kalau misal ambil contoh ayam ya, dari bentuknya ayam itu kakinya kan kalau kita biasa nyebutnya ceker ya, itu lancip-lancip gitu. Karena itu untuk memudahkan ayam untuk mencari makanan. Ayam kan hidupnya di lingkaran rumah di tanah gitu. Jadi kalau mereka mencari makanan itu bisa pakai gitu, pakai gitu. Kalau kucing, karena kucing itu bisa kemana-mana, makanannya apa saja? Kucing bisa ada di rumah ya. Terus biasanya cari tikus juga bisa ya. Nah, karena kenapa? Karena biasanya kucing juga memburu sendiri. Kalau sayang itu kan biasanya memburu ikan, biasanya memburu tikus juga. Biasanya cicak itu juga ditakutin sama ibunya kan. Karena itu kami itu memiliki apa yang namanya kuku yang tajam juga. Jadi fungsi dari bagian-bagian tubuh hewan itu menyesuaikan. Karena Tuhan sudah menciptakan semua ciptaannya termasuk hewan juga berbeda-beda sesuai dengan lingkungan mereka, sesuai dengan makanan seperti apa yang kita cari sehingga. Selanjutnya juga ada perbedaan bagian tubuh hewan yang merupakan mereka itu mengadaptasi tentang gimana mereka biasa tinggal atau gimana mereka biasanya misalkan ada yang memiliki sayap. Apa saja hewan yang bersayap? Burung. Lagi ayam juga, tapi ayam terbang. Terus bisa juga sama kayak ayam memiliki sayap tapi nggak bisa terbang. Karena ayam dan angsa memiliki sayap, tapi mereka tetap hidup di daratan dan mencari makannya dan hidupnya di daratan. Tapi kalau di burung, di kupu, capung, mereka kan mencari makanannya itu di udara. Jadi mereka bisa terbang. Itu yang termasuk dengan kebiasaan kita. Tapi ada juga bagian tubuh yang
berbeda menurut dengan tipe makanan yang mereka bisa cari. Misalkan jerapah, tahu kan ciri khasnya jerapah apa? Banyak Panjang sekali karena mereka cari makannya di pohon-pohon yang biasanya jerapah kan tinggalnya di gunung-gunung atau di tempat-tempat yang pohonnya itu tinggi-tinggi. Jadi mereka sangat-sangat tergantung dengan leher mereka yang tinggi sehingga bisa menjangkau pohon-pohon yang tinggi itu. Jadi makannya gak susah. Terus juga untuk sebagai pembanding, kalau jerapah makannya ambil makanan di tempat yang tinggi-tinggi, maka lehernya jerapah itu panjang. Kan pembandingnya yang seperti cari makanannya itu lebih gampang di sekitar di bawah bisa ayam kayak kucing itu kan nggak perlu lagi yang panjang. Maka dari itu seperti yang kita temui di sekitar kita itu lebih gampang untuk dimakan. Kenapa? Hewan-hewan yang sering kita temui bukan yang jerapah, bukan yang gajah, karena itu mereka perlu wilayah dan tempat yang memang mendukung. Terus juga tentang tempat tinggal apa saja yang digunakan hewan sejauh mereka memiliki bentuk yang berbeda bisa dilihat dari kita lihat dari jenis-jenis tempat di mana mereka tinggal, seperti di air, ada yang hidup di darat dan ada yang hidup yang di darat. Jadi kalau yang di air, cari makannya di air, mereka juga perlu untuk bisa beradaptasi air, misal ikan atau yang bisa di air dan di darat ada kakak, terus juga lain banyak ya yang di air. Terus kalau yang hidupnya di udara apa aja? Burung, terus tadi kupu, terus kalau yang hidupnya di darat ikan, terus semua yang mungkin lebih banyak ini yang karena manusia juga tinggal di darat. Oke, karena sudah cukup tentang yang ini dijelaskan, di sini kita akan mengerjakan AKBD yang akan diberikan kalian ke depan. Setelah itu kita akan bahas tentang jawaban-jawaban yang benar atau yang salah. Nanti kita koreksi. Oke, sekarang kita berikan satu. Kemudian ini adanya dulu. Jadi dalam kerjaannya untuk yang A itu kalian tinggal menambahkan kata benar atau salah di sampingnya pada dari pembukaan ya. Terus yang B adalah mencatat informasi di kolom 1 dan kolom 2. Maksudnya yang nomor 2 itu kan ada kucing, kuku, semut, anjing, dan lain-lain. Itu dijentangi anggota tubuhnya. Kalau misal kaki ada berarti di sampingnya di bawah kolom kaki itu dijentak. Itu ya. Terus kanan ada dijentak. Kalau saya, nama saya dijentak. Kalau ada itu ya. Sudah sampai itu saja yang udah kita diskusi. Silahkan dikerjakan. Oke, baik, sudah selesai ya. Sudah semua yang A dan B sudah. Oke, sekarang kita bahas yang A dulu, yang nomor 1.
Terus yang keempat, jenis hewan yang bisa berbeda-beda tergantung jenisnya. Ada yang jenisnya apa tadi? Mammalia, vivar, amfibi, terus reptil, macam ya. Terus yang kelima, setiap bagian tubuh hewan memiliki fungsi khusus. Jadi contohnya seperti kakinya yang berbeda-beda bentuknya karena untuk mencari makan di media yang berbeda. Jadi ada yang berbeda. Oke, untuk sekarang yang B, yang A, kucing punya kaki? Punya sayap? Punya kepala? Punya sirip? Punya mata? Untuk kuku apakah punya kaki? Punya tangan? Punya sayap? Punya kepala? Punya sirip? Punya mata? Untuk semut apakah punya kaki? Punya tangan? Punya sayap? Punya kepala? Punya sirip? Punya mata? Iya, punya mata? Kenapa semut tidak punya mata? Lalu mereka jalannya seperti apa? Pakai apa? Ya, jalannya pakai kaki. Terus bagaimana mereka bisa tahu arah? Caranya gimana? Pakai antena dulu. Pakai antena. Jadi mereka akan, kita kan tahu kalau semut itu benar-benar jalannya kayak ada lereng gitu ya, ada yang bukan. Terus mengikuti dari kanan. Terus mereka juga jalannya itu berputar. Kalau semut yang pertama jalannya lewat seperti ini dulu baru lurus, yang mengikuti juga gitu. Nggak ada yang kayak lah daripada besar dulu ngapain kita nggak sini, nggak ada kayak. Tapi mereka juga nggak punya mata, mereka berkomunikasi melalui antena. Oke, terus sekarang langsung ke ikan. Apakah punya kaki? Tidak. Punya tangan? Tidak. Punya sayap? Tidak. Punya kepala? Punya sirip? Punya mata? Kenapa ikan punya sirip? Karena tinggalnya di air, jadi mereka tidak bisa berenang kalau punya sirip. Terus untuk burung, apakah punya kaki? Punya tangan? Punya sayap? Punya kepala? Punya sirip? Punya mata? Jadi udah banyak yang betul ya. Yang tadi ada saatnya sedikit mungkin yang di bagian semut dengan makan. Oke, jadi di pembelajaran hari ini sepertinya kalian sudah banyak yang paham. Alhamdulillah. Jadi nanti pulang tolong dipelajari lagi supaya tidak lupa, supaya kita juga bisa mempelajari tentang hewan yang lebih lagi ke bab selanjutnya. Ini kan baru bab 10 ya. Oke, untuk sekarang kita bisa langsung pulang, dan sebelum pulang kita review sedikit-sedikit pelajaran dari awal tadi. Jadi kita hari ini belajar tentang hewan, tentang jenis-jenisnya, tentang perbedaan hewan. Terus perbedaan hewan bisa dilihat dari apa saja tadi? Dari kebiasaannya, dari makanannya dan tempat tinggalnya. Terus juga bisa dibedakan tentang bagaimana cara berkembang. Iya, ada yang cara mengolah, jadi itu ya jenis-jenis hewan. Sekian dari situ saja reviewnya untuk hari ini. Untuk penutupan, jangan lupa kita untuk berdoa. Doa sebelum bulan, doa ini. Oke, jadi kita sudah selesai berdoa, tapi guru mau tanya bagaimana perasaan kalian tentang pembelajaran hari ini?
perbedaan-perbedaan. Semoga kita juga senang terus di pelajaran belajar. Oke, saya akhiri untuk pelajaran ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.